Ya, pemirsa, pasca bencana tsunami di Aceh, walaupun sudah 5 tahun berlalu, masih banyak di antara kita yang tidak bisa melupakan itu. Dan ini memang seperti yang disampaikan Ibu Nur, Pak Dokter tadi, dan juga Pak Tabrani Yunis, ini memang tidak bisa dilupakan sebagai bagian dari memori. Namun cara kita merecovery hal tersebut ini ada yang bisa kita lakukan. Dan mungkin salah satunya yang ditanyakan juga oleh Pak Ismail, mungkin ini bukan bencana alam, namun lebih ke bencana accident atau yang terjadi seorang ini mungkin kepada Ibu Nur dan Pak Dokter ya, dari kisah Pak Ismail tadi ada seorang mungkin anak beliau atau anggota keluarga beliau yang mengalami upaya pembunuhan mungkin, namun masih selamat secara sehat kembali setelah pemulihan di Jakarta, namun di Jawa ya kan disebutkan tadi, namun begitu kembali ke Aceh ada rasa fobia, sindrom ya, ketakutan pada hal mungkin melewati daerah itu dan mengingat kembali kejadian itu. Ini ditanya oleh Pak Ismail, puna solusi dalam bahasa Aceh Pak Ismail puna solusi upaya jauh pesantren ke upaya penyembuhan ya, ataupun cara-cara lain ya, untuk Pak Ismail ya di Melabuh. Silakan Ibu Nur. Baik, jadi ketika beliau tadi yang seseorang yang diceritakan oleh Pak Ismail tadi kembali ke tempat kejadian, ya hal itu muncul lagi, ya kan? Kalau saran saya sih sebaiknya untuk sementara beliau ini tidak berada di tempat itu dulu, begitu. Jadi misalnya kalau kejadiannya memang di Malabo, untuk sementara dalam proses penyembuhan, kalau ada sanak saudaranya di Banda Aceh, beliau di Banda Aceh, misalnya Padahal sambil sempat maaf Ibu, padahal sempat ke hampir Jawa, 6 bulan ya 6 di Jawa. bulan di Jawa, tapi ya kemungkinan juga belum sembuh 100% ya, belum pulih 100%, kembali lagi. Nah, jadi misalnya di sini dilakukan satu proses penyembuhan ya, baik secara psikiatris begitu maupun secara psikologis dan juga secara religius tentunya, kalau beliau merasa lebih nyaman mungkin sambil tinggal di pesantren ya. Dan kemudian setelah pulih bisa kembali lagi ke tempat gitu. Tapi kalau belum 100%, saya pikir itu sangat riskan sekali ya, karena keadaan sekeliling akan memunculkan kembali traumanya. Dan juga mungkin saya sedikit nyinggung siapa tadi, Pak Fadli, yang menanyakan tentang termasuk proses penyembuhan melalui pendekatan kultur ya. Sebetulnya itu bagus sekali ya, lingkungan dan kultur ya, bagus sekali dilakukan ya, karena dalam proses penanganan korban pasca bencana ya, khususnya setelah tsunami dan juga korban konflik ya Pak Tab ya, kebetulan kami di Psikodista waktu itu juga menangani hal itu. Jadi pasca tsunami maupun pasca konflik itu kita juga menggunakan pendekatan yang sifatnya sosiokultural. Jadi katakan saja misalnya kalau ini ya, sesuatu yang sifatnya memang kekayaan lokal ya, kearifan lokal yang memang dimiliki, misalnya dalail khairat misalnya, ya itu sebetulnya di situ bisa dijadikan juga satu proses katarsis bagi korban. Jadi korban yang memiliki kompleks terdesak yang tidak bisa dimunculkan, tapi di sana itu akan diekspresikan gitu, diekspresikan di sana, dan itu akan membuat ya ketegangan-ketegangan itu sedikit menurun dan akan memudahkan proses terapi yang lainnya gitu. Nah, kemudian misalnya hal yang lain lagi, misalnya pakai media menggambar misalnya untuk anak-anak ya. Ternyata menggambar itu juga merupakan satu media yang efektif bagi anak-anak untuk melakukan katarsis ya, emosi terhadap trauma yang dialaminya. Dan anak-anak, misalnya anak-anak di daerah konflik itu ternyata gambarnya juga khas. Biasanya kalau kita minta menggambar bebas, itu nanti yang muncul juga senjata, yang muncul perang, yang mengaitkan dengan peristiwa traumanya dia ya. Dan pernah ada satu pertanyaan gitu, loh kan konflik Aceh sudah lama sekali gitu, sedangkan anak-anak ini baru umur 6 tahun ya, kejadiannya 2010 kebetulan. Kalau 6 tahun berarti dia kan kelahiran 2004, padahal 2004, 2005 malah sudah damai ya kan. Tapi kenapa masih muncul gambar itu gitu. Nah, itu perlu kita ketahui bahwa yang namanya korban itu sebetulnya bukan hanya korban primer ya, tapi ada korban sekunder, bahkan ada korban tersier. Jadi katakanlah anak ini tidak mengalami begitu, tapi dari buku-buku yang dia baca, dari cerita-cerita dari neneknya, dari kakek, dari orang tua, nah itu akan tersimpan gitu dalam memori dan itu muncul gitu.
Jadi drive-nya mungkin yang dimasukkan setiap hari seperti yang juga Pak Dokter sampaikan tadi ya, kalau memang disampaikan rasisme mungkin terus seperti di Australia itu yang tertanam terus dan ya, itu juga yang akan keluarkan menimbulkan trauma juga walaupun dia saat itu belum ada. Masih soal konflik ini juga Pak Dokter sedikit, kalau konflik ini terjadinya kan dalam proses yang begitu lama. Artinya seorang yang mengalami trauma konflik mungkin mengalaminya dalam waktu tahunan, sedangkan tsunami hanya dalam waktu melihatnya 1 hari, itu berapa jam. Ini tingkat traumanya apakah ada perbedaan? Oh jelas berbeda, ya. Karena kalau konflik itu kan cenderung istilahnya itu man-made disaster, jadi bencana karena ulah manusia. Itu jauh lebih menyakitkan karena seolah itu memang tangan manusia yang melakukan, walaupun hakikatnya itu memang sudah kehendak yang maha kuasa seperti itu ya. Dibandingkan sama tsunami itu kan natural disaster, ya bencana alam. Semua orang merasakan kesempatan yang sama, sehingga dia merasa bukan aku saja gitu. Apalagi terjadi secara massal. Secara massal. Kalau waktu konflik misalnya yang waktu saat itu mungkin terkonsentrasi di Tiro, jadi kesannya kan orang Tiro saja yang merasa sepertinya kok sial kali daerah kami ini gitu ya. Sementara Banda Aceh tidak saat itu mana ada di desa gitu ya. Nah itu lebih membekas. Jadi termasuk juga dengan kasusnya Pak Ismail tadi, anak kan dia itu termasuk kekerasan ya. Kekerasan itu biasanya tuh lama dibandingkan dengan natural disaster bencana alam gitu. Proses penanganan cukup lama ya. Saya masih ingat ini ada satu dari Ibu Fatimah soal mungkin sedikit lagi Pak Tab, obat, ketergantungan obat. Kita juga punya masalah gitu dari yang kita tangani di CCDA. Kalau ketergantungan obat ya sebenarnya ada anak-anak yang mengalami ketergantungan obat, tapi ini sebenarnya pengaruhnya bukan karena tsunami, itu karena konflik. Ya artinya obat yang sebenarnya dia akhirnya terjerumus kepada narkoba. Oh, lebih ke narkoba. Jadi hal sekali orang tuanya datang meminta bantu kepada kita. Baik. Ya bagaimana cara membantunya ini? Jadi kita hanya mencari referralnya. Baik ya Pak, kita tahan sebentar, kita bersama lagi dengan satu pemirsa. Assalamualaikum. 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 Dengan Bapak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dengan siapa Pak? Maaf Pak, dengaran. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar? Iya Bapak. Saya salah satu yang pernah mengalami musibah tsunami dari kejadian di Banda Aceh. Jadi ada pengalaman begini. Nah, minta tolong nih dengan Ibu psikolog ataupun Bu Nur ya, dengan Pak Dokter. Ya. Kalau pulang ke kampung, kan teman-teman lain masih ada rumah, masih bisa pulang ke rumah. Iya Pak. Jadi sementara saya di Banda Aceh udah hancur rumah keluarga semua. Jadi saya lebih senang di Banda Aceh malah. Walaupun begitu seperti itu, karena banyak teman-teman saya waktu itu tinggal di camp. Jadi ada perasaan senasib. Nah, padahal saya takut di Banda Aceh, tapi kalau saya menjauh atau pulang ke kampung yang nggak ada imbas tsunami, saya merasa tidak nyaman karena orang menanyakan, kemudian banyak orang-orang yang nggak merasakan seperti perasaan saya di pengungsian. Jadi itu lama sampai sekarang saya jalani jadi pulang kampung karena kondisi itu. Apa yang bisa lakukan Pak Dokter, Bu psikolog untuk bisa saya kembali normal seperti dulu lagi. Terima kasih mungkin itu Pak Dokter, Bu psikolog. Baik Pak Rijal, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat bisa, mungkin tidak bisa merasakan sepenuhnya, tapi bisa memahami ya apa yang dialami oleh Pak Rijal ini. Dan ini kalau Ibu sampaikan tadi ini berusaha lari, sepertinya itu dilakukan oleh Pak Rijal. Namun Pak Rijal sangat ingin ya pulang kampung juga. Nah, bagaimana ini Ibu mungkin untuk awal? Iya, bisa dipahami ya bahwa ketika seseorang mengalami musibah yang sifatnya bencana alam, ya dia akan merasa lebih nyaman, dia akan merasa lebih tenang ketika berada di komunitas yang memang senasib sependeritaan. Ya di situ ada satu similarity di situ. Dengan similarity membuat dia kesamaan, membuat dia lebih tenang, lebih nyaman ya. Tapi ketika pulang kampung kondisinya berbeda, kemudian
cerita-cerita orang kampung juga akan berbeda dengan cerita-cerita para tetangga yang ada di Banda Aceh. Memang orang-orang yang di luar Aceh itu bertanya, waktu tsunami gimana? Ya, seringkali memang begitu, perbedaan akan membuat orang merasa kurang nyaman ya dan sebagainya. Namun saran saya kalau untuk Pak Rizal ya, ini memang pendekatan yang sifatnya lebih psikoreligius ya, sifatnya bahwa beliau kembali bahwa hal ini adalah satu